tidak pernah belajar teori bisnis di universitas, tapi hari ini saya insya Allah dengan izin Allah sudah memegang, mengendalikan sedikitnya 1000 hektar. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikiranmu terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Diduga tanah 4,5 hektar tanah di Sentul milik Yusuf Mansur dibeli dengan dana umat. Setelah terbongkar tanah patungan sawah umat yang dahulu menjadi program Yusuf Mansur dalam menghimpun dana umat beralih kepemilikan menjadi milik pribadi Yusuf Mansur, tak heran jika banyak netizen yang kembali menaruh rasa curiga terhadap semua gerak-gerik dan harta kekayaan Yusuf Mansur. Terbaru, muncul dugaan bahwa tanah seluas 4,5 hektar yang dimiliki Yusuf Mansur di daerah Sentul adalah bagian dari tanah yang dibeli Yusuf Mansur dengan uang sedekah atau uang lainnya yang berasal dari umat. Tanah tersebut memiliki harga berkisar lebih kurang 300 miliar, dan dibeli Yusuf Mansur 5 tahun sebelum ACP hendak melakukan kerjasama bersama Yusuf Mansur, dengan perkiraan tahun 2014. Masa di mana Yusuf Mansur sedang gencar-gencarnya menarik sedekah bersama warung stik dan kroni lainnya. Selain itu, video lainnya juga memperkuat kemungkinan tersebut, karena dari pengakuannya, Yusuf Mansur mengatakan bahwa dirinya saat ini menguasai 1000 hektar tanah produktif dari jamaah. Kalau orang lain bisa beli tanah kita, kenapa kita tidak bisa beli ulang tanah kita? Lalu kita beli tanah mereka? Gak mungkin, gak bisa. Saya Bu, alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, saya santri. Sekali lagi saya bilang saya santri. Tidak pernah belajar bisnis formal, tidak pernah belajar bisnis di kampus, tidak pernah belajar teori bisnis di universitas, tapi hari ini saya insya Allah dengan izin Allah sudah memegang, mengendalikan sedikitnya 1000 hektar kawasan produktif. Kenapa? Saya minta sama Allah. Kita minta sama Allah, tanah biar saja bukan tanah kita, lahan biar saja bukan lahan kita, tapi kita minta sama Allah, Allah yang menguasakan kepada kita, Allah yang kemarin kita teriak-teriak, mana pengusaha Indonesia, mana orang Indonesia, semua diambil sama orang lain. Ramenya di urusan yang begitu melulu. Nggak nyadar tuh kemarin kita ngerilis itu proyek 4,5 triliun loh Pak. Dan hari ini yang punya proyek 4,5 triliun itu ngajar ngaji loh Bu. Bangun kebanggaannya bahwa umat Islam ini jaya. Kata siapa umat Islam ini nggak jaya? Kata siapa umat Islam ini payah? Dan itu kan baru satu. Dalam insya Allah 5 tahun ke depan ada 600 triliun. Saya nggak bercanda loh. Kita ke Mbak Sierra sama pemirsa, kita punya LRT Sentul City. 5 triliun itu. Wow. Ntar pemirsa pingsan-pingsan lagi nih. Penjajahnya lagi ada yang pingsan. Ustadz, tapi nilai transaksi omsetnya. Nah, yang kayak di Sentul itu tanah saya beli rugi. Oke. Tapi 5 tahun kemudian malah dipilih sama BUMN gede untuk jadi LRT Sentul City. Kan gila itu. Iya. Salah aja jadi bener. Ustadz tadi kan di hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 saya berada di halaman SMP SMA Insan Cedikia Boarding School dan halaman Masjid Agung Walisono di Desa Kadumanggu, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, dekat sirkuit Sentul. Nah, di seberang saya ini adalah apartemen Royal Sentul Park, apartemen yang dibangun oleh PT Adi Komuter Property. Apartemen ini berdiri di atas tanahnya milik Yusuf Mansur. Anda bisa bayangkan berapa luas
luas tanah yang dimiliki oleh Yusuf Mansur dan berapa harganya. Kita tahu bahwa harga tanah di sini cukup mahal karena tidak jauh dari sirkuit Sentul. Dan sini kita bisa mengambil kesimpulan begitu banyak uang yang dimiliki oleh Yusuf Mansur dari tanah yang dimilikinya ini. Apartemennya sangat luas sebagaimana yang saya jelaskan di awal video ini. Jadi exit tol Sentul sirkuit itu belok ke kanan terus nggak jauh dari situ. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih. Suara dari yang tertipu. Yusuf Mansur bicara atas nama agama. Di balik sorban tersimpan rencana. Tabung tanah dijual atas nama surga. Ternyata janji palsu yang penuh dusta. Umroh merdeka cuma jadi cerita. Jamaah tertipu pulang cuma kecewa. Katanya sedekah buat mulia, tapi uang di bawah hilang tak bersisa. Ini bukan soal iri atau benci semata. Ini tentang rakyat kecil yang kau tipu sinaknya. Jabal Nur katanya investasi berjaya, nyatanya bodong cuma permainan angka. Uang sedekah kau janjikan pahala, padahal kau pakai buat bangun nama. Rakyat percaya karena kau bawa nama ulama, tapi ternyata kau cuma cari kuasa. Kami berdiri bukan karena dendam membara, tapi karena banyak ibu kehilangan dana. Ayah bekerja keras demi cita-cita, tapi ditipu habis oleh sosok yang berpura-pura. Wapura. Ini bukan soal iri atau benci semata. Ini tentang rakyat kecil yang kau tipu seenaknya. Jabal Nur katanya investasi berjaya, nyatanya bodong cuma permainan angka. Kau bilang ini semua untuk umat, tapi kami yang terluka. Kau buat kami terjatuh. Yusuf Mansur, mana kebenaranmu? Kami menuntut keadilan, bukan cuma janji palsu. Kau bilang ini semua untuk umat, tapi kami yang terluka. Kau buat kami terjatuh. Yusuf Mansur, mana kebenaranmu? Kami menuntut keadilan, bukan cuma janji palsu. Dengarlah suara rakyat menunggu dengan luka terbuka. Bukan doa tapi tangis yang berbicara. Hingga kebenaran datang kami takkan reda. Whoa, oh, oh, oh. Ini bukan soal iri atau benci semata. Ini tentang rakyat kecil yang kau tipu seenaknya. Jabal Nur katanya investasi berjaya, nyatanya bodong cuma permainan angka. Kau bilang ini semua untuk umat, tapi kami yang terluka. Kau buat kami terjatuh. Yusuf Mansur, mana kebenaranmu? Kami menuntut keadilan, bukan cuma janji palsu.